orang-orang yang ada di Kristen, di gereja atau di organisasi Kristen ini menyiapkan waktu, ruang, tenaga, pemikiran untuk bekerja. Mereka mengatakan apa itu istilahnya, di ladang Tuhan gitu ya. Mereka menerima tugas kadang dari kantor pusat gereja mereka yang kemudian dikirim dari negara-negara asing, itu yang skala besar. Lalu kemudian mereka yang dikirim ke Indonesia itu akan merekrut lagi pribumi untuk mereka jadikan sebagai istilahnya pencari domba-domba yang sesat. Nah, mereka yang terlibat dalam pergerakan ini itu tidak nampak seperti misalnya kelihatan kayak Ustadz itu kan kelihatan ustadznya. Nah, mereka itu nggak kelihatan. Jadi mereka beroperasi itu melalui apapun, lingkungan masyarakat, di instansi, di rumah sakit dan seterusnya. Di sekolah-sekolah juga demikian. Jadi mereka itu memang punya misi untuk mengkristenkan, karena itu adalah amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi pengikut. Karena apa tujuannya ini ya, mereka merasa mendapatkan, kalau kita mendapat pahala. Dan menurut kesaksian beberapa teman mualaf kita, memang ada yang dibayar. Kalau ada yang dimurtadkan, mereka dapat kayak semacam penghargaan dari, entah itu dari gereja kah atau dari yang mencetuskan program misionaris tersebut. Jadi kalau dari cerita saudari ini nampak kali bahwa orang itu benci Islam, benci orang-orang Islam. Mereka baik pada saat awalnya saja, ketika mereka memasang perangkap, kemudian pancingan-pancingan dan tidak berhasil, maka korbannya itu akan dimusuhin. Nah, tidak menutup kemungkinan sudah banyak yang dijebak oleh orang ini. Artinya mendengar dari cerita betul, kalaupun dia bukan misionaris, minimal dia pembenci. Seperti itu. Jadi ya bagaimana ya, sebisa mungkin dilawan. Arti kata, kalau itu perusahaan pribadi dia, ya segera mungkin ditinggalkan. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam beberapa riwayat menyampaikan tidak pantas bagi seorang Islam atau Muslim, mukminat untuk menghinakan dirinya sendiri. Nah, kita kerja di sana, dinafkahi, digaji sama mereka. Kalau itu bukan perusahaan yang resmi, ya maksudnya bukan perusahaan dari negara atau swasta skala besar, tapi perusahaan sendiri, tinggalkan, cari kerja yang lain. Begitu, Mbak. Oke, sebelumnya sih karena tadi dipersingkat, emang kemarin tuh kan sempat galau juga antara ya juga, tapi emang udah sholat istikharah juga dan udah menentukan, kemarin udah sempat ngajuin resign juga sih dari perusahaan tersebut gitu. Cuman ya udah minta doanya aja deh. Iya, tidak pernah ada terjadi pelecehan, mohon maaf, gak ada pelecehan seperti itu mengarah ke sana nggak? Apa ya, sebenarnya sih kalau isu-isu tersebut pasti ada, tapi nggak kerana kami gitu loh, yang muslim gitu. Nggak tahu sih benar atau enggak itu. Iya, oke. Hati-hati aja, cari tempat yang lebih aman lagi, insya Allah akan ada rezekinya di tempat lain yang halal. Amin. Gitu ya, amin. Iya. Oke, gitu aja mungkin Mbak. Iya. Makasih ya, sukses selalu, tetap ya, kuat, semangat. Iya. Iya, terima kasih. Makasih ya Bang Bang, semuanya sehat selalu. Amin, ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak teman-teman kita yang kita nggak tahu, mereka kerja di bawah tekanan, mereka diarahkan kemudian untuk makan makanan yang diharamkan dalam Islam. Banyak yang kayak gitu.
Memang mereka ini kurang ajar. Tapi ada juga yang mengerti. Ini haram, tidak boleh karyawan saya makan. Ada yang ngerti kayak gitu. Karena dulu ada juga teman kantor saya orang Batak ya. Dia diantarkan makanan ke kantor, tapi makanan itu khusus untuk dia. Karena ya ada biduannya kan. Nah, OB waktu itu sajikan, dikiranya itu untuk semua karyawan. Disajikan. Untung saja bapak ini cepat turun dari lantai 2. Dipanggillah itu ini. Tapi OB waktu itu memang orang non muslim. Pak Arthur namanya, Pak Arthur. Waktu saya masih dinas di Parepare waktu itu. Jadi ditelepon sama teman sesama Batak. Abang, saya titip ya pesanannya, udah ada di dapur tuh, diambil sama office boy. Oke. Begitu turun, abang ini dengan santainya dia ke dapur. Habis itu dia saya dengar beliau, saya habis sholat dengar beliau teriak, dia maki-maki si OB-nya ini. Cuki mai, kata gitu. Dibilangnya. Ternyata setelah saya sholat, ada apa bang? Kok ribut-ribut? Kenapa? Ini si botak, kata dia kan, botak OB saya. Ini si botak ini, botak jahiliyah. Kenapa dia? Masa itu disajikan itu makanan khusus saya itu sudah tahu di sini orang muslim. Kasih buka semua itu makanan, disimpan di mangkok. Untung belum ada yang makan, kata dia gitu. Nah, itu artinya masih ada juga yang menghargai kita gitu. Sempat dimaki itu OB-nya si botak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya yang dibesarkan nanti kena tombak lagi? Sengaja, itulah tujuannya. Bang Zuma aja biar ada sapinya. Kupikir dia mau bilang gini, bang, aku mau ambil rumah satu, bang, aku udah mau pindah ke Makassar, bang. Ini ada Mbak Nora nih. Ini kesempatan saya omelin dia. Kemarin itu sama perempuan yang saat itu kenapa nggak dimainkan lama-lama, bentar banget gitu loh. Dia bilang udah ya, saya sudah digigit nyamuk, begitu loh bang. Jadi setelah lama-lamain dikit. Kenapa bang Andi? Ya Sama asik si Tasya. omongannya. Nama si Tasya. Tahu kan Bang Andi suka yang kayak gitu. Yang pernah saya naik ke Kumalnyeti ya? Nah itu ya betul. Ya. Walah. Nah begini bang, waktu itu kan dia naikkan bom-bom kan? Iya. Bom-bom lewat, baru dibilang si Tasya, naik Pak Bom-bom diskusi nih sama Nora, katanya dia mualaf. Pak Bom-bom gak mau naik. Ya ampun. Gak mau. Saya sudah undang ini ya, Bu Nora, dia gak mau naik memang, katanya. Takut dimaki. Gak mau dia naik. Oh iya mungkin. Dia bilang karena perempuan otaknya separuh. Kan itu terus dia bilang sama saya bang. Dia bilang begitu katanya. Lanjut bang, lanjut. Oke, kita sapa dulu Bang Anggri Golbek, Kristen Muslim Bang. Bang Kilowatt ini Kristen atau Muslim? Bang Anggri sama Bang Kilowatt Kristen atau Muslim? Panggilan ketiga. Bang Zuma ini kutunggu. Panggilan ketiga, Bang Anggri sama Bang Kilowatt Kristen atau Muslim? Woi! Dari tadi gue tunggu. Apa Je? Ha. Minta naik diam-diam. Panrase orang. Pak Juma, tadi saya bawakan topik itu ya. Salib itu berkat apa kutuk? Tapi saya olah pelan-pelan gitu ya. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Kata dia, iya. Apakah yang kau tuhankan yang digantung di tiang salib itu terkutuk? Terkutuk. Itu kan ya. Terus saya kasih pertanyaan, apakah salib itu kutuk atau berkat? Kata dia, pemberontakan. Jawabannya gitu. Gak pernah dia saya pemberontakan. La haula wala quwata illa billah.
Aduh, ya bener-bener dah. Gua udah olah dari bawah ke atas gitu. Sampai di ujung bener-bener mampet dah. Kagak mau jujur di situ. Yang kedua lagi nih, apakah orang yang mati terkutuk surga atau neraka? Neraka. Apakah yang digantung di tiang salib itu terkutuk? Terkutuk. Apakah dia masuk neraka? Tidak, di surga katanya. Itu Obat apa ini, Nak? gimana coba kalau udah mau diskusi orang kayak gini-gini semua? Oke, ini Azza dari tadi mau naik, silakan mau apa? Assalamualaikum Kita- Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf banget Bang melenceng Bang. Edis sekarang terlalu parah menghujat Bang. Bang Zuma tolong Bang. Edis terlalu parah sekarang menghujatnya terlalu Ya parah. makanya abang jangan didengerin. Terlalu parah, sangat parah. Dia menghina terlalu menghina umat muslim Bang. Tolonglah. Oke, udah cukup Bang, cukup dengarkan. Ini memang perlu edukasi juga Bang Zuma, karena namanya giroh kawan-kawan muslim ya. Bang Zuma mungkin yang bisa edukasi kawan-kawan muslim biar tidak ke sana. Iya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran kita kan sudah mengatakan tuh bahwasanya mereka lawan kita ini akan berperang di jalan Tagut, jalan iblis. Mereka adalah pasukan-pasukannya. Semacam Edis itu nyata itu. Itu nggak ada ilmu. Saya sudah berapa kali membuktikan itu, dia nggak ada ilmu. Cuman memframing, pandai kemudian bersilat lidah. Makanya jangan diladeni. Maksud saya gini loh. Di situ mau sebenar apapun yang kita sampaikan itu tidak akan pernah masuk karena tujuannya memang mau menghina, mau menistakan. Dia kepelintir-pelintir sementara dasar dia membahas Al-Quran itu hanya terjemahan. Terjemahan mana bisa mewakili ilmu Al-Quran, tidak bisa. Terjemahan itu hanya bagian daripada salah satu disiplin ilmu untuk paham Al-Quran. Jadi kalau ada yang nonton Edis, ya sama halnya menonton orang yang menghina Islam. Berkongkol-kongkol menyaksikan orang yang sedang menghina. Begitu. Jadi mending gak usah ditonton. Karena yang kita temukan di sana adalah penghinaan aja. Dia menghina kita. Membaca Quran aja dia nggak bisa kok. Kalau dia bisa baca Quran, bisa baca kitab tafsir, kitab gundul, dia paham kemudian disiplin ilmu Al-Quran, ya boleh kita tonton, kita belajar sama dia, boleh. Tapi faktanya kan kagak. Ilmu apa yang bisa kita dapat dari dia? Beliau hanya bisa menghina, menghujat, menistakan Islam. Jadi menonton dia sama halnya kita ingin menyakiti hati kita sendiri. Mending kita hindari orang bodoh kayak gitu. Dia tuh orang bodoh. Gak ada ilmu itu. Gak ada ilmu. Dan orang di luar Islam membahas Islam itu tujuannya bukan membongkar Islam, enggak. Apa yang dia mau bongkar? Yang tahu isi Quran itu kan kita umat Islam. Disiplin ilmu berbeda dengan Bible. Bible itu ilmu apa yang harus kita kuasai, kita pelajari untuk kita paham Bible. Kan yang penting kita bisa baca kan, B-A-B-A, B-I-B, botak, kan gitu ajanya. Tidak perlu kita harus mendalami ilmu apa gitu kayak di dalam Al-Quran mempelajari nahwu sharaf lah, ya ilmu fikih lah, hadits dan seterusnya, nggak perlu. Jadi kalau kita nonton si Edis itu, ya sama halnya kita mengizinkan hati kita dilukai sama dia. Mending diblokir aja. Kecuali dia naik ke sini di tempat kita. Nah, nanti kita di sini cabut kumisnya pelan-pelan satu-satu. Kan orang itu nggak ada ilmu. Dia tahu mati-matinya, dia tahu dia. Jadi kalau orang yang bisa dimainkan, ya dia mainkan. Tapi kalau sama saya nggak bisa lolos kalau sama saya. Di situ, gitu kawan. Jadi kita nggak perlu kemudian tonton dia, kecuali kita siap untuk sakit hati.
Nggak ada ilmu. Emang sudah ada orang dimurtadkan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini saya mencari ada seorang wanita yang pakai hijab. Kalau nggak salah dia selalu dialek Malaysia. Biasa beberapa kali naik di komalnya dia. Saya curiga dia itu misionaris. Berpura-pura Islam. Kemudian berpura-pura menyanjung Edis. Pura-pura kemudian paham tentang penjelasan Edis. Pura-pura kemudian takjub. Nah, nanti itu shock terapinya dia seakan-akan buat pesan, saya aja yang berhijab orang Malaysia yang pintar bahasa Inggris aja bisa murtad tuh. Ujung-ujung nanti tuh murtad itu. Anunya sandiwaranya tuh. Ujung-ujungnya nanti sandiwaranya itu berujung pada pemurtadan. Nah, itu sandiwara yang dia buat itu, teman-teman. Jadi jangan mau tonton dia, kalau menyakitkan nggak usah tonton. Nggak perlu ditonton. Setuju. Jadi begini, Pak, 67 tahun yang lalu kita semua menyampaikan kepada teman-teman, nggak usah ditonton. Mereka sudah di luar negeri, bebas dia. Sesama Kristen aja banyak yang nggak suka Edis, apalagi Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau anda Edis itu diam dulu sebentar. Kalau Anda menonton Edis, Anda sakit hati, ya silakan nikmati sendiri. Saya mau bertanya kepada netizen semua yang ada di sini. Supaya tidak sakit hati, A. Menonton Edis, B. Tidak menonton Edis. Jawab di bawah. Termasuk aja nih jawab. Supaya tidak sakit hati, A. Menonton Edis, B. Tidak menonton dia. Terima kasih, lanjut. B. Blokir. Oke. Nah, pahamnya aja ya. Udah Azza, gitu aja ya, woi. Azza, buka mute-mu. Udah ya, kayak gitu aja ya. Enggak mau. Aduh, masih mau ngomong ternyata. Namun sudah ada Kristen, jadi saya turunkan dulu Azza ya. Coba renungkan Azza apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk kawan-kawan Muslim juga, saya itu semua akun Edis itu tiap masuk komal saya blok. Karena teman-teman Kristen sendiri yang ngomong di hadapan saya dan hadapan Ustadz Wafi bahwa Edis itu hanya sebatas pelawak Kristen. Nah, ini yang disampaikan oleh teman-teman Kristen sendiri. Silakan Bang Tan Manihuruk Tan. Ah, ini Kristen pasti nih, karena membela Edis, Tuhannya Edis kan. Silakan buka mute-nya. Silakan Opung. Itu kenapa penonton Edis itu penonton sampai 20.000? Silakan. Apa menurut Anda kan penggemar Edis? Apakah keunggulan Edis itu? Apa keilmuan Edis? Silakan Bang. Gini bang, kita bicara logika lah. Kok penonton Edis sampai 20.000, penonton kalian cuma 2.000? Kok Saya penonton jawab Anda? banyak penggemar Edis. Sederhana itu. Menjawabnya gini, kalau Ustadz yang ceramah yang nonton 1.000, tapi kalau nonton pelawak pasti banyak rame yang nonton. Itu. Coba acara-acara lawakan Sri Mulat, kemudian Bang Juma, pasti banyak nonton. Kami penonton berjuma, pingin lo ngomong berjuma sama Bang Edis dulu dengan terbuka. Tapi jangan emosi, Bang Juma sering Bang emosi. Saya tanya Anda, apakah kelebihan dan ilmu Edis yang menurut Anda ya? Silakan. Ilmu Edis itu apa? Jawab aja. Ya, kenapa saya dibisukan? Apa? Kalau dari tadi saya dibisukan. Saya ulang kembali. Edis itu sarjana atau bukan? Bukan masalah sarjananya bang. Itu itu dari pertanyaan yang kedua. Itu dari Edis itu Edis itu menguasai ilmu apa? Jawab. Dia ngerti Al-Quran bang. Bah. Mengerti Al-Quran katanya Bang. Membacanya saja tidak bisa kok ngerti Quran. Gimana ceritanya ngerti Quran? Membaca Quran aja nggak bisa. Inilah kalian dibodoh-bodohi sama Edis. Gini Bang Zuma, izin gimana? sedikit Bang Zuma. Ini teman-teman Kristen kalau tertipu sama Edis itu kan, itu enggak kaget kita. Tapi kalau kawan-kawan Muslim, aduh, janganlah kawan-kawan ikut-ikut dengan Kristen. Cukup teman-teman Kristen aja yang ditipu sama Edis ya. Lanjut berendah. Logikanya bang, penonton Edis itu 20.000 loh. Penonton Iya, mah kan udah dibilang kalau pelawak itu banyak nonton.
Kalau acara-acara terkait keilmuan itu jarang, malas orang. Pelawak aja banyak nonton itu. Dari tadi dibisukan. Pertanyaan ketiga, kenapa Edis kabur ke luar negeri? Sebabnya apa? Jawab. Iya, karena di Indonesia kan kita di persepsi di. Wih, lanjut. Dipersekusi mungkin, persepsi. Iya, Berarti Anda menuduh aparat keamanan Indonesia itu tidak adil gitu ya? Lagian juga waktu di Indonesia emang ada yang mau tangkap dia kan enggak? Udah terbukti percuma dari dulu semua Kristen tuh dieksekusi di Indonesia, makanya di luar negeri baru bisa ngomong. Siapa di Indonesia ini? Buktikan Semua, dulu. Bang, gak usah saya sebutin lah, udah ngerti lah kita semua. Siapa? Udah lah, gak usah kita sebutin lah, udah ngerti kita semua. Sebutkan aja siapa. Masa kau mau membela Karena saudaramu kalau sudah salah? Bang Juma, aku selalu Tanya siapa, jawab. Pinter. Jawabin siapa? Siapa? Sebut namanya. Ini tempatnya orang bicara, bukan tempatnya orang jual kunci dongkrak. Nah, siapa itu yang dipersekusi? Siapa? Sebut namanya. Ini si Nora, bisu-bisukan aku ini. Udahlah, saya Siapa namanya? Janganlah emosi. ini hostnya si Nora, bisu-bisukan aku dari tadi. Wah, rasakan. Diskusi aja kita yuk, diskusi yuk kita yuk. Ya, udahlah, saya turun lah. Kalian itu nggak netral loh, nggak enak kayak gitu. Kau fitnah lo. Ya udah turun aja sana. Fit, Jelek nggak enak suaramu, enak gua dengerin suaramu turun sana cepat. tapi dari tadi bisu-bisukan. Aku nggak moderator, aku bukan host. Udah turun. Diskusi aja. Itu berapi tuh. Ini dia bilang KTP. Siapa bilang KTP itu? Bukan KTP dia, bukan. Beda orang lah. Suara Mereka bilang suara KTP. Bukan. Kan ini wawasannya minus. Kalau percaya Edis minus. Iya. Ya ini mantan muridnya Edis loh yang ngomong itu. Sekarang saya tanya KTP. Al, menurut Anda, Edis itu bisa baca Al-Quran atau tidak? Edis itu dia hanya menghafal beberapa, kayak saya juga bisa kalau gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Kita ini terbuat, saya juga bisa kalau hafal begitu. Tapi dia tidak mengerti maknanya. Saya udah pelajari orangnya kayak apa. Masya Allah. Betul Bang Juma. Saya kalau dia apal-apal sepotong ayat siapa udah bisa kayak Edis, bisa. Semua orang bisa. Cuma dia tidak Ini pahami. kata Al, ini pertanyaan sadis. Anda lebih baik berteman sama babi atau Edis? Pilih mana, babi atau Edis? Nggak ada pilihan yang lain ya, Bang. Ini kan saya bilang tadi, ini pertanyaan sadis. Pilih mana bang, babi atau Edis? Ya lebih baik saya berteman dengan yang tidak punya akal, yaitu binatang, daripada manusia tapi tidak berakal. Mantap, tepuk tangan. Binatang kalau kita rawat kayak kucing, kita suruh dia masih mau nurut. Kalau manusia sudah tidak berakal kan tidak ada bedanya dengan orang gila, kan begitu kan. Makasih bang, jujur jawabannya. Makasih. Bang Juma, Siap. ya nanti kalau Edis tiap pagi itu kan sering itu live itu, kok Bang Juma nggak pernah masuk? Kenapa Bang Juma? Saya juga live kok pagi-pagi. Ya. Tapi ditantangnya Bang Juma nggak naik. Bang Tan, itu sebenarnya gini Bang, kalau layak Bang Zuma Edis itu, tapi kita rasa ndak layak Bang. Dia itu ilmunya dangkal, hanya jadi pelawak Kristen aja. Udah gini aja, nggak usah ngomongin dia, gini aja. Tan, kamu punya ilmu nggak? Mau diskusi apa? Topik apa yang kau kuasai? Diskusi aja di sini. Bukan dari ilmu aja kita ngomong kayak gini, namanya kita. Saya ulang kembali nih, sebelum Anda saya turunkan. Anda mau diskusi atau Anda mau melawak? Ya udah turunkan aja lah Bang. Anda punya ilmu? Ilmunya besok aja lah kita ngomong lah. Saya ulang, Anda punya ilmu kristologi, teologis, atau kritik teks, atau apa?
malam ini saya nggak punya ilmu. Saya cuma Oh ya udah, tidak punya ilmu, nggak apa-apa. Makasih telah jujur. Terus mau ngapain lah nggak punya ilmu? Ada, kamu ada ilmu, Opung. Kamu ada ilmu, besok lagi kita Opung. ngomong. Iya, ada ilmu, bilang aja, nggak apa-apa. Ada ilmu kan? Ya malam ini Kak aku nggak punya ilmu. Nggak apa-apa lah. Kalau begitu saya pinjam bahasanya Banyuma, kau belajar lagi 100 tahun baru balik ke sini. Banyuma ya betul ya? 100 tahun. 100 tahun. Ya. Colai. Ini colai, ini nama colai. Colai. Tadi pertanyaan saya ke Al, KTP itu sadis ya? Sadis lah. Masa nggak ada pilihan yang lain? Ya terserah gua dong, gua yang nanya, gua ngasih pilihan. Oh iya ya. Kita Nora sama Bang Andi. Nanti dilihat Kristen yang mau naik ya. Bantu di Kau ngapain kau? Mau tidur. Mandre Kiriolo, Mandri Yolo. Kandre Juku Bolu. Colai. Orang jenis ponto aka masih. Colai. Nggak mau dia jawab Turun. Oke. Jadi Al-KTP ini masih Kristen atau sudah Islam ini? Masih Kristen beliau, kembali ke Kristen. Gara-gara ini. Bukan, kan. Berat karena anak bungsu beliau kan. Pewaris, harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi soal ini sebenarnya hatinya ke Islam, tapi kondisinya nggak memungkinkan itu kira-kira. Perdebatan ini tentang Astagfirullah. Mbak ini. Bang Dimas Kenapa, Pak? Kristen atau Muslim, Bang? Ya. Itu ya, jadi Al-KTP betul ya Al. Hati Anda sebenarnya ke Islam, cuman karena berat aja keadaan gitu ya Bang ya. Ya sebenarnya tidak salah yang disampaikan Bang Juma yang lalu tuh pernah Bang Juma mengatakan kalau saya sedang berjihad dan atau berjuang dan untuk menemukan kebenaran, karena diskusi bagi saya kan mencari kebenaran bukan pembenaran diri. Begitu Bang Andi, terima kasih. Tesnya benar nggak ya hatinya ke Islam? Tes dari awal ya basic. Al-KTP masih menuhankan Yesus atau enggak lagi? Yesus adalah seorang nabi, dia adalah guru, junjungan dan rasul untuk Bani Israel. Nah itu Yang tertulis di Matius. kayak gitu kira-kira. Udahlah cukup, nggak usah terlalu jauh. Sampai situ aja. Lanjut. Terus kenapa dilamakan? Kalau hanya karena harta warisan, ya Bang, itu hanyalah titipan. Suatu saat nggak akan kita bawa ke alam kubur. Yang kita bawa itu amal ibadah kita, Bang. Apakah abang nggak dikasih itu, abang nggak akan bisa makan? Bisa juga kan, Bang? Iya kan orang. Iya. Ujiannya berat beliau ini, ujiannya berat. Kalau yang lain ada yang Waalaikum. Sudah terlalu cinta kepada Islam, mereka nggak berpikir tentang materi karena ya mungkin hidupnya pas-pasan. Seketika itu mereka melepaskan agama lama, mempertaruhkan kemudian hidupnya di agama yang baru. Tapi saudara, Al-KTP ini begitu beliau meninggalkan agamanya semuanya hilang. Padahal harta sudah ada di depan mata. Jadi itu yang memang agak berat, butuh waktu untuk melepaskan itu, mengikhlaskan itu semua. Satu hal yang saya bersyukur karena saudara Al-KTP ini masih tetap juga pantengin komal-komal berdiskusi lintas agama ini. Biasanya kalau orang sudah seperti itu adanya, dia sudah tinggalkan untuk tidak terpengaruh. Tapi dia senang hidup di antara harta atau keyakinan itu. Ya, saya sih mendoakan aja semoga ada petunjuk yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan pencipta langit bumi.
Boleh saya cerita sedikit Bang Juma? Terima kasih. Boleh. Saya pernah bermimpi ini demi Allah saya tidak bohong. Jadi dalam mimpi itu saya sebenarnya saya tidak cerita kalau nggak ada sama Bang Juma ya, karena kalau yang lain kan tahulah kita ngomong ini nanti di ngomong ini. Tapi karena ada Bang Juma jadi saya berani cerita. Sebelumnya ada adik dari bapak saya tuh dia sudah mualaf lama, dia perempuan, dia menikah mendapatkan laki-laki yang muslim. Dan dia sudah dicoret juga dari keluarga, sudah lama tuh dari saya SMP. Jadi saya udah lupa juga wajah saya ingat tapi udah tidak pernah berkomunikasi lagi karena mereka sudah pindah daerah kabupaten gitu. Jadi namanya saya ingat dan wajahnya tetap saya ingat karena sepupu saudara kan, anak dari adik bapak saya. Kemudian saya tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lihat dia selama bertahun-tahun. Bahkan mengingat dia pun sekalipun tidak pernah. Kemudian saya mimpi dalam mimpi itu saya berenang di kayak laut. Kemudian di bawah saya itu ada sungai yang mengalir dan saya menengok ada perempuan 3 orang di depan saya, wanita. Terus saya melihat ke atas, saya lihat dia. Ini perempuan dulu dia nakal dia, ini ponakan saya, dia cantik, jadi dia nakal. Sering dengan ya begitulah maksudnya Bang Gunang. Sering ini kan. Kebetulan dia dapat yang jodoh yang muslim, dia dibawalah dikeluarkan dari keluarga, dia pindah kabupaten ikut laki-laki itu. Saya lihat wajah dia pakai kerudung. Itu aja. Setelah itu saya bangun. Yang membuat saya heran, mimpi ini dan mimpi yang lain. Kalau saya mimpi yang lain itu saya lupa paginya. Tadi saya mimpi apa ya? Saya nggak pernah ingat lagi. Tapi kok mimpi ini saya nggak pernah lupa sampai saat ini. Seperti itu, Bang. Teman-teman, terima kasih. Iya. Jadi hidayah itu datang dari apa saja, dari mana saja petunjuk itu ya kan ya. Banyak orang yang kemudian masuk Islam karena mereka mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Banyak. Kemudian terkait dengan mimpi ada sungai di bawah dasar laut. Ya mungkin saudara Al-KTP ini pernah membaca atau mendengarkan surah Al-Furqan ayat 53. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi marajal bahraini haza azbun fura' wa haza milhun ujab wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura. Jadi Al-Quran mengatakan dialah Allah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan yang segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Jadi antara air asin dan air tawar itu dicipta oleh Allah berdampingan tapi tidak saling tembus satu sama yang lain. Nah, ini salah satu bukti bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW pernah melakukan penelitian sehingga menemukan hal ini 1400 tahun silam. Itu nggak mungkin. Tapi Rasulullah menjelaskan itu, menyampaikan itu karena yang menyampaikan ke dia itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyampaikan itu untuk ia sampaikan kepada manusia. Dan sekarang ini ditemukan itu. Artinya bahwa kalau bukan wahyu Allah, wahyu pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa tahu hal tersebut? Itu bukan 100 tahun lalu, 200, 300, ini 1400 tahun silam. Bagaimana kehidupan manusia pada saat itu kok dia bisa tahu hal-hal seperti ini? Nah, mungkin itu mimpi ajakan kepada saudara Al-KTP untuk berpikir, karena hidayah itu macam-macam ya cara datangnya kepada ciptaan. Seperti itu saudara Al-KTP. Baik, terima kasih Bang Juma. Siap. Kemudian saya baca-baca Injil kan, saya baca lagi Injil dan Al-Quran. Ada yang saya ingin tanyakan juga sebenarnya sama Bang Juma. Silakan Bang.
Oh baik. Gimana dengan di ulangan 18 ayat 18 Bang Juma? Di situ kayak saya baca-baca itu seperti ada nubuatan tentang kebangkitan. Kemudian apakah itu tentang kebangkitan Yesus? Tapi saya kurang yakin karena setelah saya baca lagi tentang bintang timur itu di mana tadi kemarin saya baca. Itu yang jatuh dari langit kan Lucifer yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Ya, menurut Bang Juma bagaimana di Yohanes ulangan 18 Ulangan. ayat 18? Ya. Jadi di situ dikatakan begini, Bang. Seorang nabi akan kubangkitkan. Jadi dibangkitkan di situ artinya bukan bangkit dari kematian. Artinya nabi ini bangkit sama seperti bangkit dari suasana suram, suasana jahiliyah, kebodohan, tiba-tiba dibangkitkan zaman itu melalui seorang nabi. Bangkit dari tidur, bangkit dari duduk. Jadi bukan berarti larinya ke bangkit dari kematian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, saudara mereka yang dimaksud di sini adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu kan jelas di luar daripada Bani Israel berarti. Karena di luar daripada apa yang menjadi penggenapan dari nubuatan tersebut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Seperti Musa maksudnya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, mari kita lihat polanya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu hukum dan orang menolak hukum itu, maka akan diganjar neraka. Bedanya dengan Yesus. Ketika Yesus kemudian mengajarkan sesuatu aturan atau perintah, lalu perintah itu dilanggar, maka upahnya justru surga. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi? Ketika kemudian Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, Yesusnya berkata jangan percaya. Tapi justru Kristen percaya. Ganjarannya katanya surga. Kan itu intinya. Sedangkan di sini dalilnya jelas dikatakan, barang siapa yang mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Bismi Anoki. Bismi Anoki. Dengan namaku. Nah kalau di Al-Quran Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh kenanya di Al-Quran. Itu jelas itu. Artinya ketika dikatakan Nabi itu mengucapkan ucapan atas namaku. Coba kalau di Al-Quran itu kan atas nama Al-Quran, atas nama Allah semua kan. Membaca Al-Fatihah atas nama Allah. Membaca surah apapun itu kecuali At-Taubah itu pasti pakai nama Allah. Bismi Anoki, Bismi Anoki, Bismi Anoki. Al-Quran yang menggenapi. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab ulangan. Sekiranya pernah membaca kitab ulangan, oh di kitabnya orang Yahudi ada begini, aku karang deh bisa bikin Bismillah supaya mirip-mirip. Tapi kan tidak. Gak pernah Nabi Muhammad itu mengatakan saya pernah belajar itu orang, gak pernah. Atau belajar kitabnya orang Yunani, gak pernah. Seketika apa yang diterangkan di dalam Al-Quran terurai sendiri di dalam Bible. Al-Quran datang 1400 tahun silam. Masuk ke Indonesia kemudian Bible 1600 silam. Artinya
Al-Quran lebih dulu menceritakan tentang adanya nabi yang sama seperti Musa, di mana Tuhan akan memberikan firman di mulutnya, dan setiap firman itu diucapkan pasti menggunakan nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya Tuhan tidak memberikan petunjuk kemudian seperti ini, maka mungkin saudara Kristen ya menolak Al-Quran secara menyeluruh. Tapi Bible yang mereka bawa justru mengatakan hal yang mengarahkan kepada Al-Quran. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah sekarang ada dua Nabi, Nabi Yesus dengan Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Mana ucapan-ucapan Yesus yang diawali dengan nama Tuhan? Nggak ada. Yang ada diawali dengan pengantar Lukas, pengantar Matius, pengantar Paulus, pengantar pengarang-pengarang. Sedangkan Nabi Muhammad ada nggak pengantar? Nggak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra. Tidak ada pengantar di situ. Seketika firman yang diterima oleh Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan kemudian. Iqra, baca. Terlontar dari lisannya, demi namaku akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ketika umat Islam ini datang kemudian mengajarkan Al-Quran dan orang menolak Al-Quran itu, maka mereka dikatakan sebagai orang yang zalim. Mereka disebut sebagai orang kafir. Maka ketika mereka zalim, mereka kafir, tempatnya di neraka. Ayat 20-nya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Saya ulang, nabi itu harus mati. Apa itu nabi? Nabi adalah penyampai firman. Orang Kristen tidak mau mengakui Paulus itu nabi, tapi salah fatal. Nabi itu penyampai firman. Paulus 13 suratnya itu menurutnya adalah firman. Lukas menurutnya itu adalah firman. Dan semua penulis Bible itu mati mengenaskan. Tak ada satupun yang mati baik. Semuanya mati mengenaskan, termasuk Paulus. Nah ini yang perlu direnungkan oleh saudara-saudara Kristen. Jadi ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang berasal dari Allah, dia mengawali dengan Bismillah. Dan firman yang terlontar berupa Quran semuanya disimpan di mulut Nabi Muhammad. Nah sekarang Bible, apakah semuanya itu terlontar dari mulut Yesus? Tidak. Lukas, bahkan kalau kita lihat Yohanes 1 itu nanti terlontar dari mulut Yesus itu ketika pengantarnya lebih dulu banyak mengucapkan kata-kata yang lain. Jadi di Yohanes 1 itu nanti di data nomor 38 baru muncul perkataan Yesus. Lalu perkataan yang lain mana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Theos, firman itu adalah Theos, ia pada mulanya bersama-sama. Ini bukan firman yang ditaruh di mulut Nabi Yesus. Ini adalah ucapan-ucapan yang berasal dari mulut Yohanes. Jadi nabi yang sama seperti Nabi Musa bukan Yesus. Karena kitabnya tidak semuanya terlontar dari mulut Yesus. Hanya Al-Quran yang seluruhnya 100% berasal dari mulut Nabi Muhammad. Hanya Taurat yang 100% berasal dari mulut Nabi Musa. Jadi Taurat dan juga Al-Quran itu sama-sama 100% dari Tuhan yang disimpan dan dititip di mulut Nabi tersebut, kedua Nabi tersebut. Mana kitab yang dilontarkan oleh Tuhan kepada mulutnya Yesus? Ada? Oh, ada. Lukas dari mulut Lukas, Markus dari mulut Markus, Roma dari Paulus, Galatia dari mulut Paulus. Mana dari Yesus? Teu aya. Enggak ada. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat.
Jadi tidak ada yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad di Al-Quran itu selain daripada wahyu. Semua terlontar dari mulutnya memang. Karena Tuhan sudah menubuatkan bahwa aku akan menaruh firmanku di mulut Nabi tersebut. Maka apa yang keluar dari mulut Nabi ini semuanya adalah firman Tuhan. Nah, sedangkan kitabnya harus murni, tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Karena yang ingin disampaikan kepada manusia adalah firman Tuhannya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus, itu sudah bercampur aduk dengan perkataan-perkataan orang. Sedangkan Nabi ini, firman yang dituliskannya atau yang disampaikannya harus yang masuk ke mulutnya sendiri. Mana ajaran Tuhan yang datang kepada Yesus? Hilang. Yang muncul hanya kesaksian-kesaksian orang yang disusun kemudian. Demikian, Saudara Al-KTP. Baik, terima kasih Bang Juma. Ini saya juga konfirmasi, saya juga sependapat dengan Bang Juma. Karena yang saya percayai di perjanjian baru itu hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Seperti di aplikasi Alkitab yang saya download itu, tentang perjanjian baru tuh di mana yang ada tulisan merah, itu yang saya sering baca. Tapi kalau tentang perkataan Matius, Lukas saya kurang ini soalnya. Bang Afida, syukran. Oke. Saya ingin bertanya Bang Juma, di Mazmur 147 nomor 19 tuh ayat 19 sampai 20 tuh kan, di situ Tuhan hanya memberikan hukumnya dan ketetapannya hanya untuk Bani Yakub dan keturunannya dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat ini sepertinya dikonfirmasi di Al-Baqarah 122 Bang Juma. Iya. Bagaimana menurut, karena Tuhan hanya untuk Allah Tuhan Israel aja yang dibenarkan gitu. Bagaimana dengan Tuhan yang lain gitu Bang Juma? Terima kasih. Jadi gini saudara, kami umat Islam itu kalau tidak mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad ini sudah ditinggalkan kemudian oleh orang-orang Arab jahiliyah lebih awal. Tapi karena Al-Quran ini mengajarkan kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka kami menjadi muslim. Karena Islam itu harus, kaidahnya harus pakai akal, bukan doktrin dogma. Belakangan itu kalau ada doktrin dogma. Sedangkan di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, itu memang hanya untuk kaumnya. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu biahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah aku tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku turunkan kepadamu, dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi seruannya memang hanya untuk kepada kaumnya. Sama seperti yang diterangkan di dalam Mazmur 147 tadi, bahwa Tuhan hanya memberikan kemudian hukum Taurat itu kepada Bani Israel dan tidak memberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu dijelaskan itu. Maka ya Kristen ini kalau kita cari benang merahnya, kenapa kemudian orang Kristen memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi, maka orang Kristen tidak sanggup memberikan jawaban yang akurat. Makanya kalau di Al-Quran itu kan jelas tuh, ketika Nabi Musa berbicara, maka seruannya kepada kaumnya. Dia nggak pernah berbicara kepada di luar kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku?
padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Itu kawan. Jadi memang Nabi Musa itu hanya untuk kaumnya. Jadi Kristen ini dapat kitabnya Nabi Musa itu apa legalitasnya? Enggak ada. Semata-mata hanya memakai terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi. Tidak ada legalitasnya. Kenapa mereka pakai itu terjemahan? Demi untuk supaya dianggap bahwa mereka ini bagian daripada Bani Yakub. Tapi padahal bukan. Nah, siapa yang memprakarsa itu semua? Ya jelas Iblis. Iblis ingin agar seluruh manusia itu tunduk kepada aturan mainnya. Untung ada Nabi Muhammad datang mengingatkan. Ingatkan kepada semua manusia bahwa ini hanyalah utusan untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad adalah utusan untuk Bani Adam, seluruh Bani Adam. Begitu saudara, silakan. Baik, makasih Bang Juma. Saya rasa udah jelas ya. Tidak ada yang perlu saya ini lagi Bang Juma. Siap. Silakan dinaikkan Jadi, teman-teman kita kesimpulan- yang lain. Iya. Ya, kesimpulan Gimana, saya, gimana? kesimpulan saya hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Gitu aja. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Siap. Oke. Host Bang Handi. Siap. Bang Bang Andi silakan. monitor. Ya. Silakan teman-teman Kristen yang lain ya, kalau mau naik bincang-bincang santai dengan Bang Zuma, silakan kirim permintaan. Tema kita Islam adalah pembela Yesus Kristus. Yesus yang asli ya, bukan yang palsu. Silakan teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen naik untuk dialog, diskusi, bertanya, silakan. Nanti kalau teman-teman Kristen mau naik, kirim permintaan tuh tekan 1 ya. Silakan teman-teman Kristen. Ntar saya besarin dulu ini, biar kelihatan kursinya. Saya enggak besarin Bang Zuma ya teman-teman, nanti kena lagi akunnya, takut saya. Karena tinggal akun ini. Teman-teman yang belum follow silakan di follow Bang Zuma ya. Silakan di follow. Yang Muslim kalau bisa standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Kita sapa dulu. Oke, Bang Anjas Kristen atau Muslim Bang? Bisa Bang. Mohon maaf. Oke, izin saya turunkan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang Kristen silakan ya, kalau mau bertanya boleh, mau dialog boleh, silakan. Teman-teman Kristen silakan. Ya, sekali lagi untuk teman-teman Muslim, hindari komal-komal yang tidak ada majelis ilmunya. Hanya menghujat, menghina itu dihindarin, komal-komal itu. Ya, itu saran untuk teman-teman Kristen. Teman-teman Muslim. Sorry. Oke, ini ada Larasati. Adik yang ngomong. Bising kali. Larasati, selamat malam. Larasati. Mbak Larasati. Sudah naik komal Mbak, silakan ngomong. Kalau nggak ngomong diturunin. Baik. Silakan teman-teman Kristen. Yuk, masih ada beberapa kursi kosong. Oke, saya izin turun host. Bang Juma, makasih. Bang Andi. Siap, makasih Bang. Siap. Ya. Makasih banyak. Anak Teos. Oke, silakan. Mana yang teman-teman Kristen? Ayo. Nggak usah takut kirim permintaan ya. Masih bisa teman-teman Kristen kalau mau naik bertanya. Dialog boleh, bisa. Bertanya boleh. Bisa juga, silakan.
Enggak berisik bang, Bang Sule tempatnya berisik. Mau naik apa juga kalau Muslim bang? Tempatnya bising kali. Silakan yang Muslim aja, yang Kristen naik ya. Kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen naik. Oke bang, ke Kandadar. Kristen atau Muslim bang? Bang ke Kandadar. Bang, Kristen atau Muslim? Oke, ada yang Muslim, yang Kristen lagi yang mau naik silakan. Hasibuan, oke Hasibuan. Oh, Muslim juga ini. Ini Bang Sule, ada yang mau disampaikan Bang, Muslim? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma sama kawan-kawan semua yang ada di sini. Silakan Bang, jangan berisik Bang ya, karena banyak yang live Bang, YouTube. minta maaf Bang. Silakan. Menurut saya itu, ya minta maaf ya, Al-KTP itu cuma seperti apa ya? Kalau di roomnya Edis dia mengatakan dia menyesal kalau dia sudah bersyahadat sama Bang Zuma. Gimana Bang itu Bang? Bang Zuma kata si Al-KTP dia menyesal bersyahadat sama Bang Zuma. Di roomnya Edis dia berkata itu. Ya nggak apa-apa bang, dia ngomong kayak gitu kan nggak bisa dipaksa orang. Kan kita juga udah tahu. Iya. Ya, dan kalau mau dia menyesal pernah manjat pohon nggak ada masalah. Menyesal pernah syahadat nggak ada masalah. Nggak ngaruh terhadap Islam. Islam itu nggak butuh orang kayak dia. Justru dia orang itu butuh Islam. Jadi nggak usah diperkarakan, kita udah tahu. Biasalah hal begitu bang. Oh iya bang. Minta maaf bang ya. Assalamualaikum Bang Zuma ya. Ya, Sama Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Sule. Cuman mau bilang itu aja bang. Iya. Karena ya kita mungkin ya sebagai umat muslim kan sakit hati juga dia bersaksi dusta. Siap. Saya paham kok. Saya ngerti, saya paham sekali dengan saudara-saudara Muslim saya. Ya bang, makasih bang ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi tujuan kita itu diskusi apologi Islam Indonesia bukan menghakimi, bukan memaksa, tapi edukasi dan berbagi. Islam itu kan didakwakan nggak ada pemaksaan, nggak ada intimidasi. Orang yang menerima, dia yang dapat pahala kok dia menerima Islam, bukan kami kan. Tapi tugasnya Bang Juma memang diperintah dalam Al-Quran ya Bang Juma ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas itu harus diselesaikan dengan baik. Silakan. Yang Kristen nggak ada yang kirim permintaan. Banyak yang Muslim aja. Ya, Minawati. Waduh, apa ini? Doubling pula. Minawati. Habis angkat dumbbell saya ini keringat saya. Siap. Pokoknya gue mau gedein lengan gue lagi, kembali seperti dulu. Pokoknya lihat nanti Banyuma nanti lihat bulan 9. Kalau gede nanti tangannya Banyuma sama tanganku. Umur boleh tua, tapi tetap harus seger itu badan. Betul. Oke, Minawati nggak ngomong ya, saya turunin. Silakan teman-teman Kristen mungkin ada yang berkenan untuk dialog. Kalau nggak mau dialog bertanya aja, nggak apa-apa. Bang Saif, Kristen Muslim Bang Saif. Bang Saif. Panggilan ketiga, Bang Saif.
Panggilan terakhir aja udah panter. Enggak ada kutunggu Bang dia. Ada kutunggu. Dulu ada pedal Banyumayan dari Sulawesi ya, panter. Pokoknya kalau aku naik panter panggilan terakhir itu. Coba kita naikkan lagi. Ini ada Bang Her. Muslim, Bang Alim. Muslim. Naikkan aja satu-satu siapa tahu ada masalah apa gitu. Baik, Apa-apa dan naik. Sekaligus memperkenalkan bahwa API Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara itu DPW-nya sudah terbentuk, teman-teman. Jadi yang ada di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya silakan follow ini bergabung. Gitu ya. Itu kira-kira teman-teman yang ada di Sultra ya. Sultra itu di mana? Pusatnya? Ya pusatnya di Sultra. Wah ada ini I believe Jesus. Dia percaya Yesus sebagai apa nih? Silakan. Ah ini Basri dulu ini. Basri dari tadi minta naik. Bang Basri kan Muslim. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, salam toleransi sebelumnya Bang. Oke. Silakan Bang. I believe Jesus. Anda percaya Yesus? Yes. Silakan. Percaya Yesus sebagai apa Bang? Silakan. Islam membela Yesus. Sebenarnya harusnya Islam membela Yahudi dan Yesus sebenarnya. Sebenarnya jangan cuma Yesus. Karena kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ya, dalam Mazmur 147 ayatnya 19, di situ dikatakan bahwa Allah telah menurunkan segala ketetapan dan hukum-hukum, termasuk 10 hukum Taurat, dan itu juga yang boleh dikata diambil oleh umat Muslim ya. Dan itu jelas bahwa hukum Allah itu ditetapkan daripada bangsa-bangsa Yahudi sebelum ke bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal aku dengan ketetapan-ketetapanku. Itu boleh dibuka Bang, kalau bisa dibantu dibuka. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Poinnya apa Bang? Ya? Poinnya apa? Ya poinnya seperti itu, karena di sini Islam membela Yesus. Oke, terima kasih. Poinnya seperti itu berarti Anda tadi udah ngomong sebelumnya. Silakan Bang Yoma, poinnya seperti yang tadi. Ya udah, gantian ya. Iya, ya. Iya, jadi konsentrasi kita di sini membela Yesus itu maksudnya segala fitnahan yang dilontarkan kepada Yesus ini itu dibela, dalam arti kata membantah. Ketika orang Kristen membela upaya iblis, Islam membantah upaya iblis. Maka saudara harus Anda paham bahwa Yesus yang suci ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau itu datang tidak seorang diri, tetapi beliau datang bersama dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga mustahil kemuliaan Tuhan itu bisa kemudian terhina. Itu pasti tuh. Tuhan selalu mempersamai Yesus. Yohanes 8:29. Kemudian data 15, 16, 17, 18. Jadi Yesus itu bukanlah dia yang ditampar, bukanlah dia yang disalib, bukanlah dia yang diludahin, bukan yang dia dibunuh. Yesus itu senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Ketika ada upaya kemudian untuk menyalib dirinya, membunuh dirinya, Pencipta yang mengutusnya senantiasa menjadi tempat perlindungannya, sehingga Yesus selalu dilindungi. Jadi nggak ada itu kematian bagi Yesus. Yesus itu sampai hari ini masih hidup. Yang mati itu pengganti Yesus, bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus palsu yang kemudian juga menggunakan nama Yesus. Begitu saudara. Oke, boleh tanggapi ini Bang Muslim? Silakan. Iya, kalau itu menurut saya itu adalah narasi yang diberikan oleh umat Muslim. Jadi di sini kenapa Allah sendiri
Allah sendiri berfirman ya akan datang di dunia menyerupai umat manusia. Jadi kalau kita baca di dalam Keluaran, di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-23, ketika Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia mengatakan bahwa pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus, dalam artian bahwa tidak ada satu orang pun ya umat Yahudi itu bisa menyentuh Gunung Sinai karena gunung itu kudus. Ketika Allah turun berbicara langsung kepada Musa, ya, ketika hukum Taurat itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi ketika kalau Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, maka musnahlah dunia ini karena dunia ini penuh dengan dosa. Bagaimana Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia? Harus datang sama seperti seorang manusia. Dia menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Karena di dalam perjanjian lama saja Allah itu bercakap-cakap dengan nabi yang dia ingini, termasuk Musa ketika dia menurunkan 10 hukum Taurat. Ya, dia mengatakan bahwa pasanglah pagar. Artinya tanda bahwa jangan sampai bangsa Israel itu menyentuh ya kaki Gunung Sinai, dia akan mati. Ada dalam perjanjian lama. Seperti itu Bang Zuma. Kalau Allah sendiri yang turun, musnahlah kita. Karena kita adalah umat yang berdosa. Sehingga bagaimana caranya? Dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, Allah berfirman bahwa dia mengatakan firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Jadi apa yang dia katakan? Bahwa dia akan turun ke dalam dunia merupakan seorang manusia, dan itu dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Seperti itu, ada dalilnya dalam Alkitab. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan wa yuhhiya bi'isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-51. Tidak patutlah kemudian bagi manusia bahwa Allah itu akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Kedua, perantaraan di balik tabir. Ketiga, dengan cara mengutus malaikat. Jadi Allah itu bisa berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki, tetapi dalam perantaraan wahyu, belakang tabir dan juga malaikat. Bukan dia turun menjadi ciptaan, bukan. Itu ajaran pagan itu. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah turun derajat. Namanya juga Maha Kuasa. Kalau namanya Maha Kuasa, itu bisa ngapain aja. Tidak mesti dia kemudian berubah wujud atau menurunkan derajatnya menjadi makhluk. Itu agama pagan yang kayak begitu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan itu bisa hidup. Dan dibuktikan oleh perjanjian baru bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dikatakan begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Jadi malaikat yang menampakkan diri kepada Nabi Musa. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi jangan taklid buta, jangan membabi buta di dalam beragama. Orang beragama itu kudu selaras dengan kitabnya sendiri.
jangan justru bertentangan dengan kitab sucinya. Jadi tidak ada itu Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi, itu nggak ada. Yang benar Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan hambanya Yesus tanpa ayah, itu yang betul. Bukan Tuhan datang jadi bayi Yesus, bukan, itu koplak. Itu namanya beragama tanpa akal. Dan memang Kristen ini imannya adalah iman tanpa akal. Tidak boleh orang menjadi Kristen kalau masih mau Kristen pakai akal, nggak boleh. Karena agama Kristen itu agama yang bertentangan dengan akal manusia. Untuk menjadi Kristen wajib hukumnya tidak berakal. Karena tidak mungkin orang berakal bisa menerima Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Tidak mungkin manusia berakal bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia. Hanya orang bahlul bin dedemit bin dongot yang mau percaya hal-hal seperti itu. Jadi luruskan lagi, kembali kepada kodrat kemanusiaan saudara, bahwa pencipta langit dan bumi mustahil turun menjadi manusia, mustahil. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah di ulangan 34 nomor 10, di situ diterangkan kemudian bahwasanya engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu terjadi kepada orang-orang Yahudi. Seperti itu saudara. Jadi belajar itu penting supaya Anda tidak kemudian terjerat oleh tipu daya. Yesaya 43 nomor 10 nomor 11. Kamulah ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu, dan supaya kamu percaya, dan supaya kamu mengerti bahwa akulah Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Nah, sedangkan Yesus itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging, makhluk yang dibentuk jadi daging. Jadi Yesus itu tidak ada unsur keilahiannya, sama sekali tidak ada. 0,0000000,0001% pun tak ada unsur keilahian pada diri Yesus, kecuali ilahi yang berkarya terhadap Yesus, itu sudah pasti. Demikian saudara, silakan. Saya bisa membantah apa yang disampaikan oleh Bang. Silakan. Mengatakan bahwa tidak pernah Allah itu berbicara langsung kepada manusia, hanya malaikat atau utusan. Silakan. Ini salah satu saja dalam Keluaran 3 ayatnya yang keempat, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa seperti itu yang menampakkan diri adalah Allah. Ketika ayat yang keempat saya bacakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri, disitulah tanah yang kudus. Bahwa Allah memang menyatakan dirinya kepada Musa, dia berbicara langsung kepada Musa. Kemudian kalau kita baca juga di dalam perjanjian lama, di situ dikatakan Daud juga berbicara kepada Allah, makan bersama-sama dengan Allah, seperti itu. Bahwa memang Allah menyatakan dirinya. Kalau Bang Suma baca di dalam Mazmur 147, ya kita harus pakai dalil ini Bang ya. Di dalam 147 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Di sini memang betul-betul menjadi dasar bagi kami sebagai orang Kristen. Di sini dikatakan, dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, di sini jelas bahwa bagaimana hukum-hukum itu hanya diturunkan kepada bangsa Yahudi, dan bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Bagaimana bangsa-bangsa lain mengenal hukum Taurat? Termasuk Muslim, ya, termasuk Muslim dan termasuk Kristen dan bangsa-bangsa yang lain, itu melalui Yesus Kristus. Dia memberitakan kepada murid-muridnya untuk
pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ kita mengenal yang namanya Injil kebenaran itu sendiri, ya. Contoh seperti bangsa Arab sendiri, ya. Dulu kan menyembah berhala, patung batu. Kemudian bangsa Indonesia juga dahulunya menyembah pohon. Karena kami dan kita semua tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang benar itu hanya Tuhan yang berasal dari bangsa Yahudi. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, ketetapan-ketetapannya dan hukumnya itu berasal kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nah, seperti itu Bang Zuma. Ya, itu dasar seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Yahudi, ya jangan jadi Kristen. Karena orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Itu dulu. Belajar lagi. Kemudian saudara harus paham tuh. Ketika Anda membawa data Mazmur 147, di situ apa yang disebutkan? Yakub dan Israel. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Emang yang diberitakan kemudian oleh Kristen itu adalah ketetapan Tuhan kepada Yakub? Kan bukan. Yang diajarkan Kristen itu kan surah-surah Paulus. Hukum-hukumnya kepada Israel. Anda ngerti Israel nggak? Anda ngerti Yakub nggak? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti ada apa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Anda sendiri yang bawa data ini, Anda sendiri yang melanggar. Hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan hukum yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan, tidak berlakukan kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Jadi Yesus yang mengajarkan, pergilah ke seluruh bangsa, jadi karena seluruh bangsa di pengikutku. Itu bukan Yesus. Karena yang asli mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang sesat dari umat Israel. Itu dalil. Maka yang datang untuk mengajarkan dirinya kepada seluruh bangsa itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dinubuatkan Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang, ya seluruh bangsa. Itu yang dinubuatkan kemudian saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu pernah datang, bicara begini, begono dan begitu, Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus loh yang berkata demikian. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda pegang, kan sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membentuk diri. Kalau Tuhan berfirman kepada para nabi, tadi kan saya sudah membaca ayatnya. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulah. Kan saya sudah bacakan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung kepada pencipta langit dan bumi, melainkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua di belakang tabir, yang ketiga dengan cara mengutus malaikat. Jadi kalau yang berbicara kepada Nabi Daud mungkin wahyu, mungkin juga melalui tabir, mungkin juga melalui malaikat. Dan apesnya ketika Anda mengatakan Nabi Musa pernah bertemu langsung dengan Elohim, apesnya di dalam Kisah Para Rasul 7 itu loh, ternyata yang berfirman kepada Yesus itu bukan Elohim tapi malaikat. Dalil. Jangan Anda bantah kitab Anda sendiri. Boleh tanggapi ini Bang? Silakan. Iya. Kalau Abang mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul bahwa malaikat, ya, malaikat yang berbicara langsung. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayatnya, saya harus buka data. Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus seperti kilat cahaya, itu ada. Itu iblis.
Enggak, sabar. Ya, kisah para rasul ketika Rasul Paulus bertobat ya, nah di sini. Di sini dia menampakkan diri, ya, ayat yang keempat. Dalam perjalanannya ke Damsik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini bukan iblis, Bang. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ini di sini bukan berbicara iblis, Bang. Lalu Kemudian, tetapi bangunlah dia dan pergilah ke dalam kota, di sana dia akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, seperti itu, bahwa bukan hanya di perjanjian lama, Allah itu menyatakan dirinya kepada nabi-nabi yang diinginkan, ya, untuk menyampaikan kebenaran apa namanya? dari mana Anda tahu kalau itu Yesus asli? Yes, dalam perjanjian lama, dalam Iya, kisah dari para mana rasul. Anda tahu kalau itu Yesus asli? Ya, karena di sini dia berkata begini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terus? Karena begitu. Kemudian katanya, jawab yang berbicara kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus asli? Jadi gini, sabar, Bang. Waktu saya ini, Bang. Ya gini, kenapa kami bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Paulus? Karena rentetan kejadian Paulus selama dia melayani Tuhan, tidak ada satupun kekayaan yang dia dapatkan, ya. Bahkan kematiannya pun sangat tragis, ya, karena dia menyampaikan sesuai firman Tuhan, ya, dan menjadi dasar kami mempercayai Paulus adalah salah satu rasul. Karena di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya langsung kepada Paulus. Ya, Bahkan ini pada dulu. Paulus, Buktikan dulu bahwa yang dampak ke dia itu asli. iya, bagaimana kalau tidak asli bagaimana kami percayai firman yang ada? Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Kalau dia yang datang asli itu apa tanda-tandanya menurut Yesus? Iya, banyak. Salah satunya dia akan datang ke dalam dunia. Dia akan datang seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, ketika dia terangkat lengkap dengan jasad. Ketika dia ke Paulus lengkap jasad nggak? Enggak, dia bukan sama nggak itu? Fisik, dia hanya seperti kilatan cahaya. Nah, itu dia, makanya aku bilang, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan dalam Lukas 10 nomor 18 Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Iya. Konteks sabar satu-satu, Bang. Iya, saya hanya minta bukti kalau itu Yesus asli. Apa buktinya? Begini, Bang. Ya, dalam perjanjian lama saja ketika Allah menampakkan diri kepada Musa itu berupa nyala api. Dan itu tidak menutup kemungkinan ketika seperti firman Tuhan dalam kisah para rasul ketika Yesus berbicara, dia mengatakan begini, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan? Dia mengatakan Tuhan. Kemudian dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tidak ada seorang iblis yang mengatakan, akulah iblis yang kau aniaya itu. Ya, bagaimana mungkin dia mengaku iblis? Anda percaya nggak kalau Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Yes. Hah? Yes. Anda percaya? Ya, saya percaya. Apa pesan Yesus? Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Gini, waspada. Bahwa kami iya, ketika ada yang mengaku akulah Kristus, pesan Yesus kepada muridnya agar muridnya percaya atau jangan percaya. Gimana, Bang? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, janganlah kamu percaya, atau Yesus berkata percayalah kepada dia. Mana yang betul? Tuh. Gini, sabar, Bang, karena saya harus buka jangan sampai terkecoh dengan sabar, Bang. Kamu yang mengecoh dirimu sendiri. Ya, sabar, Bang. Tuh dalilnya tuh. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Hanya kalian aja non Yahudi ini yang mau percaya. Orang Yahudi nggak percaya kepada Paulus. Sabar, Bang. Karena mereka sudah mendapatkan mandat dan nasihat dari gurunya. Jangan kamu percaya.
Matius 24 ayatnya ke berapa? 23 sampai 27. 24, 23 sampai ayatnya ke 27. Ye, Matius berapa bang? 24 Matius 24 ayatnya ke 23 sampai 27. 27. Ye. Oh ya, ini memang iya bang. Kalau ini temanya ya perikatan siksaan yang berat dan Mesias. Yes. Mengingatkan kita bahwa akan datang Mesias palsu yang Kita atau Bani Israel? di sini Yesus datang ini bukan hanya kepada Bani Israel. Oh, enggak. Yesus menasihatkan itu ucapannya kepada Bani Israel atau kepada kita? Ayo. Nah, gini. Ini ketika Yesus kepada orang di Y2 apa maaf. Yudea. Berarti bukan kepada kita kan? Nah, konteksnya begini, Bang. Dalam perjanjian lama ini kan Yesus datang untuk itu konteks. Itu doktrin lagi tuh, ajaran sibilisis itu. Jangan ke situ dulu, buktikan dulu bahwa yang datang ke Paulus ini adalah Yesus yang asli. Kalau kamu bisa menjelaskan itu Yesus asli dan tidak terbantahkan kemudian oleh Yesus, maka Anda boleh mengajarkan semua doktrin-doktrin dari barat tersebut. Dosa waris lah, numus dosa lah. Tapi kalau tidak bisa Anda loloskan yang datang kepada Paulus itu sebagai Yesus asli, maka semua yang Anda ajarkan, gereja ajarkan, pendeta ajarkan, semuanya palsu. Tolong buktikan kalau yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah yang asli. Silakan. Iya, kalau yang abang sampaikan firman Tuhan ini dari ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-28, itu benar memang bahwa Yesus mengatakan waspada kepada Mesias yang palsu. Mesias itu mungkin ada di sini dan mungkin juga ada di sana. Dan jangan kamu percaya karena Yesus mengatakan jangan percaya. Sesuai firman-Nya ini, sesuai firman-Nya di sini. Jangan lari dari firman ini karena Yesus sudah mengajarkan. Kamu yang lari kawan, bukan saya yang lari. Kamu yang lari. Catatan yang harus Anda pahami itu baca nomor 3-nya. Di situ murid-murid Yesus datang kemana? Kemana dia pergi? Di Matius 24 nomor 3 itu kemana dia pergi? Bukit? Nomor 3 bang. Iya. Di mana dia pergi? Iya. Di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, bukan di Indonesia. Dengar dulu. Iya, silakan. Harus dudukkan perkara itu pada tempatnya. Ketika murid-muridnya datang, ketika Yesus dia sedang duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap dengan dia secara pribadi. Apa yang dikatakan oleh muridnya kepada Yesus? Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat anak manusia tersebut. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Berarti yang datang Iya, itu Yesus berbicara kan. Itu akhir zaman. Benar itu abang katakan. Iya betul. Nah, artinya begini, kalau Yesusnya yang datang, mau bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, abad keberapa pun dia datang, maka itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada Paulus itu adalah yang asli, maka 2000 tahun silam sudah kiamat. Tapi karena yang datang pada saat itu bukan asli, belum kiamat, palsu yang datang. Kan ditanya sama muridnya, apa tanda kalau kamu yang datang? Disebut, tanda kalau aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kalau tanda itu tidak ada, itu pasti palsu.
Itu maksudnya. Jadi kamu ini Kristen pengikut Kristus palsu dengan nabi palsunya Paulus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspada kepada Mesias palsu, kepada nabi palsu yang datang kepadamu melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya, kata Yesus. Makanya Kristen ini jadi bulan-bulanan. Yahudi membuat kalian itu menjadi perkedel, Islam membuat kalian itu menjadi capcay. Kalian jadi bulan-bulanan terciduk. Konteks yang abang sampaikan itu dalam Matius dan kisah para rasul itu berbeda, bang. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya seperti kilatan cahaya. Gini bang, sahabat, ini waktu saya bang. Ya, jadi gini. Dalam kisah para rasul 9 di situ ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya kilatan cahaya. Ketika Paulus melihat cahaya itu matanya buta. Selama 3 hari itu hanya kilatan cahaya. Ada enggak tanda-tanda itu kalau Yesus datang? Buta mata orang, ada enggak? Nah, itu kan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Kok terburu-buru ente mengatakan itu Tuhan Yesus? Terburu-buru. Yesus terburu-buru firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Itu Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Gini, iya konteksnya berbeda itu ketika Tuhan Yesus. Kok berbeda pula? Kok kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Yesusnya mengatakan jangan percaya, kok kamu yang ngatur? Mana nanti dikasih kesempatan. Gini bang, dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya, berarti tentang bagaimana mereka dinasihati akan nabi-nabi yang palsu, kemudian bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada banyak orang, berarti dia berbicara tentang perumpamaan, banyak perumpamaan. Itu bukan perumpamaan itu. Kenapa bang? Ini konteksnya berbeda. Begini bang. Anda yang mengatakan berbeda karena bertentangan dengan iman saudara. Gini bang. Bang. Gimana lah? Dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada iblis itu dia mengatakan, iblis sendiri mengatakan, engkau Tuhan, apa urusanmu? Waktu belum tiba. Berarti memang betul-betul Tuhan menyatakan bahwa dia sebagai Yesus itu mengatakan. Sekarang tanda kedatangan Yesus aja dulu. Oh, apa maksud Yesus berkata jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan kau percaya? Maksudnya apa itu? Yes, jangan percaya. Nah terus kenapa kamu percaya ketika Paulus berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun? Tidak. Paulus tidak mengatakan dia Mesias. Nah, begini, ya tuh saya bantai itu. Dalam ayatnya yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itu bukan Mesias. Yesus itu bukan Mesias. Yes, Mesias. Ya itulah yang Yesus katakan. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Aduh, turunkan saya dulu deh. Aduh, sudah selesai. Enggak, nanti naik lagi kena pelanggaran tadi, Bang. Oh gitu. Coba difokuskan Bang di warning Yesus itu tadi, Bang. Betul. Matius 24:23 kan Yesus warning. Kami nunggu Bang Juma, bro. Hormat sama Bang Juma ya. Ya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa sih, Bang, bro? Iya, itu terdapat dalam perjanjian lama ketika jangan di situ tadi. Dibacakan Bang Juma, dengarkan dulu, Bang. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa aja yang terjadi? Coba. Bang, saya buka dulu ya. Karena saya harus pakai dalil, Bang. Tadi dalilnya udah dibacain loh itu. Ya, ada Bang Juma naik. Cuma sederhana pertanyaan, tanda-tanda kedatangan Yesus apakah sama tanda-tanda waktu Paulus ketemu Yesus? Kan itu topiknya. Silakan Bang Juma naik lagi. Yesus berkata kepada muridnya, bukan Kristen. Kristen itu kelompok luar, sekte Kristen itu beda. Yesus berkata kepada muridnya,
Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, bertemu dengan Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias di sini, di padang gurun. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Iya bang, begini, betul itu abang sampaikan itu. Nah sekarang ketika kemudian Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Pesan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Gini bang, iya saya jawab. Gini bang, kalau abang sampaikan tadi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun, itu konteksnya dia mengajarkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Tapi kalau konteks pembicaraan Paulus, ketika Paulus mengatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu konteks bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk pelayanan. Lah justru dongoknya minta ampun. Justru Yesus meminta supaya waspada kepada penyesat tersebut. Benar itu bang, benar. Terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Konteks Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Udah, kamu ke gereja colok pantat pendeta, udah kau turun. Kau ke neraka saja. Bahlul, dongok. Pansela ini orang tidak ada otaknya, tidak ada kepalanya. Si Bahlul ini sudah dibacakan data. Yesus berkata, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Begini bang. Itu konteksnya beda bang. Nanti kau ngomong sama Yesus kalau kau ketemu ya. Begini bang Yesus, yang ditemui oleh Paulus itu adalah kau sendiri. Begini bang. Dongok. Makanya kurangi makan asu. Supaya otakmu itu cemerlang kayak otak manusia, jangan kayak otak asu. Udah jelas-jelas dikasih data, begini bang. Dongok. Orang kalau makan singkong jangan kulitnya yang dimakan, isinya. Makan nasi itu juga jangan dedak yang dimakan, isinya, berasnya yang dimakan. Inilah akibatnya. Yesus jelas-jelas berpesan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, apapun itu mereknya, pokoknya dia mengaku bertemu aku, jangan kau percaya. Sebab nanti aku datang itu ketika disertai dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu, kalau itu terjadi, itu baru kau percaya, itu aku. Dompala. Kalau itu tidak terjadi, mau siapapun dia mengaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di pohon, aku bertemu dengan Yesus ketika tahajud, aku bertemu dengan Yesus ketika aku sholat, aku bertemu dengan Yesus ketika aku umroh. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini ke-6 kalinya. Begini bang. Udah revisi dulu Bible kau itu, revisi dulu. Menurut mereka Bajuma, penafsirannya dia, khusus percakapan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun ini dia percaya. Tapi kalau ada orang lain seperti Paulus itu beda konteks. Nah, gitu. Pelakar do bab lama. Tolo kama. Makanya kurangi makan berdua kawan. Yang terlalu makan membabi.